Oke, halo guys. Bentar ya, gue share screen dulu ke PPT-nya. Oke, halo semuanya. Jadi, hari ini tuh kita bakal bahas tentang dua bab ini. Gue ambil ini dari silabus. Yang pertama itu sebenarnya bakal ngebahas intuition of IV model sama yang lebih penting itu panel data. Terus kayak minggu depan kita bakal bahas apa tuh satunya panel cross section kalau nggak salah. Gue lupa apa, tapi pokoknya adalah satunya panel. Nah, buat pertemuan ini kita bahas IV model sama panel data, tapi abis ini kita bakal fokus ke panel datanya tuh. Terus kayak sebenarnya pas di tahun gua itu ekonometrika tuh nggak sampai yang panel data gitu. Soalnya itu sebenarnya masuk CSPD kan, jadi kayak silabusnya agak berubah sih. Tapi kayak ya udah ya, let's see. Bentar. Oke, nah sekarang itu kita ngebahas tentang IV model dulu. Gue coba jelasin dengan cara yang gampang ya, bentar. Oke, Oke. Jadi itu kita bakal bahas 6 apa sih namanya? 6 poin ini. Yang pertama tuh kayak IV model apa, terus kayak masalah endogeneity, kayak requirements-nya, terus kayak two stage-nya tuh gimana sih, sama weak instrument, sama gimana sih kalau over identified model kayak yang di silabus itu. Nah, jadi gini guys, kalau kalian pernah belajar statistik atau ekonometrik itu kan pasti kalian paham tuh kalau kadang data itu dramanya tuh banyak banget itu loh, kayak ada aja masalahnya. Banyak kali yang bikin kita tuh bingung mau cari hubungan sebab akibat atau causality-nya. Nah, maka dari itu EV modelnya tuh kayak apa ya, superhero yang bakal nyelamatin kita dari semua masalah itulah. Kayak intinya itu dari obat dari penyakit lo, dengan drama lo, dengan data lo yang jelek itu. Nah, di sini kita bakal bahas apa sih itu EV model, terus kayak masalah yang di atas itu apa, terus kayak sampai detail teknis kayak TSLS atau two stage less squares itulah. Weak instrument sama over identification. Nah, pertama, apa sih tuh the intuition of IV model? Jadi, pertama gini, di poin pertama tuh, bayangin kalau kalian tuh mau tahu apakah sering main HP pas belajar itu bakal bikin nilai ujian jelek. Bentar gue tulis aja ya. Soalnya tulisan gue jelek, jadi kayak gue ketik aja, apa bener? Apakah sering main HP pas belajar tuh bikin bikin nilai ujian jelek, nilai ujian jelek. Nah, ini tuh bener atau enggak gitu. Oke, kita mulai dari asumsi awal yang ini. Nah, sebenarnya kayak sound simple kan, tapi masalahnya mungkin tuh ada hubungan dua arah. Kayak yang pertama, lo bisa asumsi ini, oh HP-nya bikin nilai jelek. Atau yang kedua, atau justru karena nilai jelek, jadi kalian pelarian ke HP gitu loh. Jadi kayak apa ya, bisa vice versa gitu. Nah, masalah utamanya kan ini di statistik. Soalnya kayak itu jadi bias dong. Kalau misal X sama Y itu saling mempengaruhi. Jadi kayak antara HP dan nilai jelek itu saling mempengaruhi. Itu kayak bakal jadi masalah. Makanya untuk jawab pertanyaan ini secara file, maksudnya secara fire itu kita butuh instrumental variabel. Jadi kalau X dan Y-nya itu dua arah, kayak dalam arti X mempengaruhi Y, tapi Y juga mengaruhi X. Nah, itu tuh ntar bakal bias. Nah, itu nanti bakal bias. Gitu. Nah, bias. Nah, jadi gimana caranya buat nggak bias? Solusinya kita tuh butuh variabel penengah atau disebut instrumental variabel atau si IV model ini. Solusi kita butuh instrumental variabel atau si IV model ini gitu. Jadi biar data kita tidak bias. Nah, contoh sederhananya kayak gini deh. Bayangin aja kita pakai jam tidur sebagai IV. Logikanya, kalau jam tidur rusak, berarti kan kalian bakal lebih sering pegang HP. Tapi jam tidur tuh nggak langsung ngaruh ke nilai kan, kecuali lewat kebiasaan main HP. Jadi gitu ya guys, contohnya IV model. Simply ya dia cuma variabel penengah aja biar data lo tuh nggak bias cuma yang X mempengaruhi Y dan Y juga mengaruhi X tuh kayak bakal bias. Jadi kayak lo butuh variabel penengah atau IV model gitu. Terus yang kedua tuh masalah endogeneity. Jadi kayak kenapa sih kita harus pakai IV? Jadi sekarang kan kita ngomongin endogeneity atau masalah utama yang bikin hubungan X sama Y itu nggak valid.
Nah, terus kayak ada beberapa masalah utama nih. Pertama itu omitted variables. Kedua, reverse causality. Sama ada ketiga itu measurement error. Bentar ya, gue tulis dulu. Berarti kita udah masuk ke yang nomor dua, endogeneity. Oke, jadi itu gini. eh, ada tuh masalah utama yang bikin hubungan X sama Y nggak valid. Masalah utama yang bikin hubungan X dan Y nggak valid. Apa tuh masalahnya? Yang pertama, kita kenalan dulu. Kayaknya udah gue sebut sih kemarin, tapi kayak ya udah kenalan dulu namanya omitted variable. Nah, omitted variable tuh apa sih? Bahasa gampangnya, dia itu kayak variabel yang tersembunyi gitu loh, guys. Contohnya, kayak selain main HP. Jadi mungkin selain main HP itu, mungkin ada faktor lain yang kayak tingkat stres yang ngaruh ke nilai dan waktu kita main HP gitu kan. Nah, kalau kita nggak masukin ke model, jadi hasil analisisnya tuh bias. Jadi kayak omitted variable tuh apa ya, variabel yang mungkin juga mempengaruhi tapi nggak lo masukin gitu deh. Terus yang kedua tuh reverse causality. Nah, reverse causal itu apa? Jadi kayak misal ya untuk case study yang apakah sering main HP pas belajar tuh bikin nilai ujian jelek. Nah, kalau reverse causality itu nilai jelek bisa bikin lebih sering main bisa bisa bikin lebih sering pegang HP kan atau sebaiknya. Nah, ini tuh kayak bikin kita nggak tahu apa yang nyebabin apa. Jadi kayak lebih nggak jelas gitu sih kausnya apaan. Makanya reverse causality. Terus yang ketiga itu ada measurement error. Nah, measurement error tuh apa sih? Jadi kayak kadang kan kita itu kadang kan data yang kita kumpulin itu salah ngukur ya. Jadi misal tuh kalian ngaku-ngaku cuma main HP sejam, padahal tuh aslinya 3 jam. Nah, itu bikin estimasinya tuh kacau, nggak boleh tuh makanya. Nah, jadi kayak kalau misal IV itu solusi buat masalah-masalah ini guys, tiga masalah utama ini. Jadi kayak dia tuh intinya ngefiltrasi efek-efek liar di luar kontrol kita tadi biar hubungan X sama Y itu bisa dianalisis dengan benar. Sebenarnya kayak untuk menghindari bias aja sih. Bentar, temen gue ngechat kenapa nih? Oke. Oke, gitu itu buat yang masalah endogeneity-nya. Terus sekarang kita geser yang ketiga, yang key requirements for an instrument. Jadi gini, kan kalau intinya kita balik lagi ke variabel IV, sorry IV apa namanya instrumen variabel itu kan kayak variabel penengah kan, variabel penengah penengah supaya X dan Y itu nggak reverse gitu. Nah, terus apa sih syarat utama gitu buat jadi IV variabel yang baik. Nah, syaratnya itu dua doang guys sebenarnya syarat utamanya. Pertama tuh relevance, kedua itu validity-nya. Yang relevance itu dia kayak simply dia itu ngaruh ke X-nya kan. Terus kalau misal yang buat validity-nya, dia tuh nggak ngaruh langsung ke Y. Biar nggak reverse gitu kan nanti efeknya. Terus detailnya tuh gimana sih? Jadi gini, pertama kita ke relevance dulu ya. Nah, mami kebablasan. Ya udah, nah buat kerelevan tuh kayak, jadi kan IV itu harus punya hubungan kuat kan ke variabel yang kita analisis. Dalam contoh kalau tadi tuh kayak waktu main HP. Jadi kalau misal IV-nya nggak relevan, ya nggak ada gunanya dong. Jadi kayak misalnya kalau kita pakai warna baju apa hari ini sebagai IV buat waktu main HP, jadi kayak nggak make sense. Contohnya lagi yang gampang yang ada kaitannya sama ekonomi itu, kita misal mau cari Y-nya tuh ekspor. Terus kayak nggak mungkin dong kalau pas lo nyari ekspor itu lo tiba-tiba lo nge-state apa sih namanya warna baju lo nggak mungkin. Kalau ekspor berarti lo nge-state tentang apa, tentang kayak GDP, exchange rate, terus keadaan ekonomi kayak gitu kan, jadi kayak yang berhubungan lah intinya. Terus yang kedua buat validity. Wait, I highlight. Nah, kedua tuh buat validity. Jadi kan IV itu nggak boleh punya pengaruh langsung ke nilai ujian tadi kan yang kita
analisis kecuali lewat misal waktu main HP. Jadi kayak kalau misal Ivy juga ternyata ngaruh langsung ke nilainya, berarti Ivy nggak invalid alias abal-abal gitu. Jadi intinya tuh dua hal ini cuma buat memastikan kalau antara X sama Yellow itu nggak reverse gitu. Kalau soalnya kalau reverse kan jadi bias. Oh ya sekali lagi gue sebutin reverse itu intinya gini kan kalau misal ada persamaan ini, misal mana sih persamaan tadi? Nah, misal tuh ada persamaan ini kan ada fokus ke Y sama X-nya ya. Ini kan ada Y sama X gitu. Terus, bentar, teks. Nah, nah ini tuh nggak bolehnya. Kalau misal X mempengaruhi Y kan emang normal kan. Tapi nggak boleh tuh kalau misal X mempengaruhi Y terus kayak Y juga mempengaruhi X. Nggak boleh reverse. Nah ini namanya tuh reverse. Nggak boleh gitu. Makanya kita ada invariable IV. Itu sih guys. Bentar gua taruh bawah dulu dah. Reverse nggak boleh. Nggak boleh. Oke, sip. Bentar. Kok gini sih? Nggak boleh. Gitu. Itu buat yang key requirements for an instrument. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya, yaitu TSLS, yaitu two stage least squares. Nah, gimana sih cara kerjanya? Oke, mantap. Bentar. Gue hapus dulu. Nah, two stage least square ini kayak kita masuk ke teknisnya dikit ya. Jadi cara kerja IV model itu kan pakai metode yang namanya two stage least square atau TSLS. Namanya aja two stage. Kalau two stage berarti apa? Dua tahap. Mami. Berarti apa namanya regresinya itu pakai dua tahap bukan satu tahap doang gitu. Gimana sih maksudnya dua tahapnya? Jadi kan ada dua tahap tuh, ada stage satu sama stage 2. Di stage pertama itu kita bikin model buat ngeprediksi X atau variabel utama dari IV-nya gitu. Nah, di stage satu itu kayak kita bakal apa ya? IV itu bakal dipakai buat bikin proxy atau prediksi yang bebas dari bias. Sedangkan buat stage 2 itu kita pakai prediksi X dari tahap satu buat analis efeknya ke Y atau ke outcome-nya. Jadi hasil akhirnya itu kayak ngasih tahu gitu loh seberapa besar efek X ke Y secara kausal. Nah, kalau estimasinya signifikan, artinya kita bisa yakin bahwa hubungan X ke Y itu bukan cuma kebetulan doang gitu. Jadi, kalau TSLS itu intinya kayak two-step skincare routine gitu lah buat hubungan kausal yang jelas. Jadi, kalau nggak pakai kedua langkah ini, hubungan X sama Y itu kayak ntar bisa apa ya, jelek, kusem gitu, alias nggak valid. Terus, itu secara singkatnya. Nah, sekarang itu gue jelasin agak detail karena ini lumayan penting sih. Biasanya keluar juga, gue inget soalnya pas UAS itu gue keluarnya disuruh jelasin TSLS itu gimana gitu. Terus pertama, apa sih yang dilakuin pas first step? Mana sih? Jangan di bold dong. Satu. Apa yang dilakuin pas first first stage. Nah, jadi apa sih yang dilakuin pas first stage? Jadi ini tuh kayak langkah cleansing dulu. Ini gue ibaratin kalau two step skincare routine ya. Pertama itu kalau first step itu kayak ibaratnya lo lagi cleansing gitu loh guys. Karena kita tuh kayak bakal fokus ngebersihin variabel X atau variabel independen utama dari racun-racun bias. Kayak misalnya tadi kan udah gue kasih tahu tuh tiga masalah utamanya apa tuh reverse causality atau omitted variable gitu. Jadi intinya di stage pertama tuh kayak kita tuh cleansing atau kayak ngebersihin ngebersihin variabel X dari apa sih namanya? Dari racun-racun bias. Yang kayak tadi gue sebutin kayak misal reverse causality atau omitted variable gitu. Intinya cleansing dulu deh langkah pertama. Jadi caranya tuh gimana? Caranya pakai IV buat prediksi X yang clean gitu loh. Caranya. Jadi kayak ya udah lo pakai aja IV lo. Cara pakai IV buat buat bikin prediksi X. Intinya tambahin variabel X gitu sih cara gampangnya. Terus habis itu yang kedua
yang second stage. Nah, apa sih namanya? Nah, second stage itu kayak apa ya? Hmm, kalau first step itu kayak cuma ngebersihin X, second step itu kayak ngecek gitu loh, seberapa besar sih efek X bersih ke Y-nya. Ngecek ulang. Seberapa besar efek X bersih itu em, ke variabel Y atau outcome-nya atau outcome-nya. Begitu. Terus apa ya? Ini tuh kayak istilahnya kan kalau di first step itu lo udah cleansing. Nah, di yang kedua itu kayak intinya lo kayak pakai serum gitu loh. Abis cleansing kan kita sorry bang, tadi nggak tahu tuh tiba-tiba wifi-nya mati. Oke, kita balik lagi ya. Oke, jadi intinya itu dua-duanya kayak wait, gue minimize dulu. Oke, jadi intinya dua-duanya itu nanti kayak hasil outcome-nya itu kayak bakal apa sih harus bener-bener terbukti kalau ini tuh kalau hubungan antar variabelnya itu emang cause and effect, terus habis itu tidak bias. Intinya buktiin gitu aja sih guys buat buat two stage less square ini. Gitu deh. Nah, bedanya si first step sama second step tuh apa sih? Jadi gue highlight lagi ya. Kalau first step itu kayak fokus ngebersihin X dari segala drama endogeneity pakai IV. Outputnya ya X prediksi lo itu, yang prediksi X yang cuma dipengaruhi oleh IV. Terus habis itu buat second step itu kayak lebih ke fokus analisis hubungan X-nya ke Y. Gitu. Nah, analogi simpelnya adalah kalau first step itu kayak lo tuh ngefilter air keruh biar jadi air jernih. Sedangkan kalau second step itu kayak lo minum air jernih itu buat ngecek manfaatnya bener-bener ada atau enggak. Gitu, guys, analogi simpelnya. Terus kayak pertanyaannya lagi, kenapa harus dua langkah? Karena langsung loncat kalau misal kita langsung loncat ke second step tanpa first step, berarti kan hubungan XY itu bakal bias kan, karena ada efek-efek tersembunyi. Itu alias belum lo filtrasi, belum lo bersihin dulu. Jadi kayak ngelakuin analisis tanpa tahu sumber masalahnya gitu. Makanya dua langkah ini atau two stage ini bakal bikin hasilnya lebih valid alias bisa dipercaya. Gitu. Itu buat two stage-nya. Terus sekarang kita move ke weak instrument. Mana nih? Salah. Weak instrument. Nah, weak instrument tuh apa sih? Intinya itu kayak namanya kan weak instrument. Jadi tuh dia sebenarnya gini doang. Apa sih jadinya kalau IV-nya lemah? Lemah, lemah, lemah. Oke. Jadi gini, sekarang tuh gimana kalau misal IV atau variabel tambahan tadi kita tuh kayak nggak relevan, alias weak instrument. Kalau ini terjadi, maka hasil estimasi kita ya pertama tuh bakal super bias. Super bias. Terus selain super bias, dia itu juga nggak stabil.
Gitu. Nah, kenapa ini super bias? Karena malah bisa lebih parah dari model biasa atau OLS. Terus kenapa nggak stabil? Karena varians estimasinya itu bakal gede banget guys kalau kalian nge-state weak instrument. Jadi pas pakai IV, pastiin relevansinya kuat. Nah, caranya gimana? Caranya itu kalian tuh cek F statistik. Nah, caranya kalian cek F statistik dari tahap satu. Kalian tahu kan yang screenshotan stata itu? Nah, itu kan ada F statistiknya. Nah, lo cek dulu di situ. Terus nilainya itu harus lebih besar dari 10. Nilai F-stat harus lebih besar dari em, 10. Nah, terus kalau misal kurang dari itu, IV kita berarti lemah dan lo harus mencari IV atau variabel X tambahan yang lebih kuat. Itu ya guys, buat weak instrument. Terus habis itu terakhir over identified model. Namanya over identified kan, sama kayak overclaim gitu lah. Jadi tuh gini, kalau lo mau masukin em, apa ya, variable IV atau variable X tambahan tuh kan sebenarnya lo bisa punya beberapa pilihan. Kayak I mean banyak lah di otak lo apa sih yang pengaruh nilai Y, kayak banyak kan sebenarnya calon-calonnya. Tapi kalau misal kebanyakan mengidentifikasi juga itu bakal jadi jelek juga, karena kadang tuh kita punya lebih dari satu IV buat ngejelasin satu variabel kan. Contohnya tadi yang case apa tuh, apakah main HP bikin bikin nilai lo jadi jelek, terus kayak habis itu lo tambahin jam tidur biar nggak bias gitu. Nah, tapi apakah selain jam tidur kita kan juga bisa pakai tingkat kafein harian gitu kan, mungkin dari kopi gitu. Nah, kalau jumlah IV-nya lebih banyak dari variabel endogenous yang mau dianalisis, itu namanya over identification. Nah, bagusnya itu kalau over identified model tuh bisa dicek pakai Sargan test gitu sih. Eh Tulisannya kayak gini, Sargan test. Nah, tulisannya tuh kayak gitu. Buat lihat apakah semua IV itu valid. Nah, kalau tes ini lolos, berarti IV kita aman. Kalau enggak, berarti lo harus cek lagi mana IV yang nggak valid, terus kayak udah lo buang aja IV-nya. Gitu, guys. Ini, bentar. Nah, ini contohnya gitu sih, singkat aja ya. Jadi kayak contohnya nih di sini dulu. Jadi kayak pertama ada persamaan kayak gitu terus kayak apakah reasonable untuk assume bahwa add sama expenditure itu kayak nggak ada hubungannya dengan error termnya, karena kan nggak boleh ya. Terus ya udah deh, terus kayak lo sebutin di sini itu ada potential instrument for education. Jadi kayak misal tuh ada jarak ke sekolah terdekat atau quarter of bird, gue nggak tahu maksudnya apa tapi ya udahlah. Nah terus kayak syaratnya apa sih buat lo nge-add si good instrumentnya atau good IV-nya, berarti kayak ya harus ada korelasinya sama endogenous variable. Terus sama yang kedua tuh penting banget, must only affect the dependence variable through its effect on the endogenous variable. Jadi kayak lo harus perhatiin dua hal ini. Gitu deh. Nah, ini first step sama second stepnya. First stepnya cleaning dulu, kayak lo mastiin variabel yang lo masukin itu kayak bersih dan bener. Second step ya udah lo cek dah apa itu ada hubungannya apa enggak, apakah unbiased, apakah bener uncorrelated. Itu aja sih. Jadi kayak gue simpulkan seperti ini. Jadi, IV model itu simply solusi buat masalah endogeneity. Intinya, pertama, cari IV yang relevan dan valid. Yang kedua, kalau yang pakai two stage lesual itu atau TSLS, itu pakai TSLS buat estimasi hubungan X ke Y. Terus, terakhir hati-hati sama weak instrument dan over identification. Tes dulu biar hasilnya robust gitu doang. Kalau buat IV. Jadi sekarang kita move ke mana ya? Ke panel data. Oke. Ini gue ambil dari screenshotan Asis gue. Jadi karena lucu gitu color palette-nya gue suka. Haha. Iyalah Asis gue. Haha. Jadi gini, tipe data tuh sebenarnya ada dua guys. Time series sama cross section. Dan apa yang bakal kita bahas hari ini bukan keduanya. Yaitu yang kita bahas kali ini sebenarnya
panel data kan. Nah, panel data itu adalah gabungan dari time series sama cross section gitu. Jadi kalau time series itu kan ya a subject over several time periods kan. Berarti kayak ya udah lu ngebandingin dari tahun ke tahun nih. Tuh, yang ijo-ijo nih gua zoom ya. Tuh yang hijau-hijau tuh time series data dari tahun ke tahun. Sedangkan kalau cross section data itu ya many subject at the same point in time without regard to difference in time. Nah, jadi kayak misal kalau cross section, misal lo ambil dari 2003-nya doang. Ya udah berarti 2003 lo ambil semua kategori itu namanya cross section. Kalau panel itu gabungan. Jadi kayak semuanya nih lo ambil. Gitu. Itu permulaan dulu ya tentang what is panel. Terus ini based on syllabus kita bakal membahas yang ini. Oke, jadi eh, mana ya? Oke, jadi pertama kita ke pertama dulu. Intro of panel data. Oke, oke, oke mantap. Apa nih? Oke, jadi pertama apa ya? Kalau misal kalian pernah mikir nih, gimana sih caranya ngelihat sesuatu dari berbagai sudut pandang? Kayak misal itu lo mau nge-stalk akun crush lo dari Instagram dan Twitter sekaligus gitu. Nah, itu sama aja kayak panel data. Itu kayak kurang lebih konsepnya tuh sama. Jadi kayak kita tuh nggak cuma ngelihat data dari satu waktu atau satu individu, tapi banyak individu dan waktu gitu kayak yang di sini nih. Kan itu kan kayak dari tahunnya juga beberapa tahun, dari karakternya juga kayak lo ambil semua dari Atlanta sampai Denver gitu. Kalau cross section. Nah, jadi bisa lebih kayak jadi kayak analisnya tuh kayak bisa lebih oke gitu karena lo bisa ngelihat dari perspektif yang lebih luas. Makanya ayo kita kupas deh. Pertama kan dari apa itu panel data. Nah, panel data itu sebenarnya punya dua dimensi utama. Yang pertama itu buat individu itu biasanya kayak bisa disebut unit cross section yang tadi sih yang gue sebutin. Jadi kayak misalnya ada orang, perusahaan, negara, UMKM, kayak terserah lo deh, whatever it is. Terus yang kedua itu dilihat melalui waktu atau time series kayak yang di sini nih. Jadi yang time series kan yang tahun-tahunnya itu kan, sedangkan yang individu itu cross sectionnya tuh yang bawah tuh dari Atlanta, Boston, namanya apa sih, Cleveland, sama Denver gitu. Itu kayak kalau time series ini kan kebetulan gue per tahun, tapi sebenarnya kalau time series itu bisa juga lo harian kayak bulanan, tahunan, quarterly atau periode tertentu 6 bulanan kayak terserah lo deh. Contoh nyatanya, kayak misal tuh kita mau analisis pengeluaran konsumsi dari 100 rumah tangga selama 5 tahun. Bentar ya, gue tulis biar nggak bingung. Eh, aduh gue nggak suka banget kalau laptop gue kotor. Bentar gue tulis. Oke, pertama itu kayak misal kita mau analisis pengeluaran konsumsi apa sih namanya 100 rumah tangga selama 5 tahun. Selama dalam dalam aja deh, dalam 5 tahun. Nah, di sini kan kita punya 100 individu atau rumah tangga tuh. Ini kan berarti individunya tuh. Dalam 5 tahun, berarti kan yang ini tuh cross section yang 100 rumah tangganya. 5 tahunnya berarti apa? Berarti time seriesnya. Nah, semua ini kalau digabungin namanya panel data gitu. Hasilnya kayak ya dataset yang kita tuh bakal kaya banget informasinya dibanding data biasa. Tapi ya ribet aja sih gitu. Aha. Terus habis itu kayak kenapa pakai panel data tuh kayak bisa dibilang spesial karena kalau misalnya kita pakai cross section aja, berarti kan kita cuma fokus di satu waktu doang gitu loh. Kayak foto snapshot gitu lah nih. Kayak kalau cross section kan lo cuma fokus di satu waktu. Dan kan kalau time series aja berarti kan fokusnya tuh panjang waktunya, tapi kayak lo cuma neliti satu individu aja atau satu kategori Atlanta doang. Kalau misalnya Atlanta ya Atlanta doang gitu. Nah, kalau panel data itu kombinasi keduanya. Jadi kayak lo kayak nonton reality show yang ngikutin banyak orang di waktu berbeda. Lebih rame, lebih seru, lebih informatif, tapi ngolahnya lebih ribet. Tapi itu skripsi gue. Doain ya, guys. Oke, itu perkenalan dikit tentang panel data.
panel data. Terus ya sekarang sekarang yang kedua, the benefits of controlling individual heterogeneity. Jadi gini, berarti kita kenalan sama heterogenitas lagi. Kayaknya gue pernah mention deh pas di sebelum UTS. Individual. Tadi kan kayak gue sebutin kan kalau panel data itu terdiri dari yang individual atau kategoris itu berarti tentang cross section. Kalau yang tahun ketahuan berarti tentang time series. Kalau digabung dua-duanya itu berarti panel data. Nah, dia tuh di sini dia tuh benar nge-state kalau dia ngebahasnya individual heterogeneity. Jadi kayak most likely ini masalah datang dari yang form of si cross sectionnya, like ini, si lu ambil dari satu satu tahun terus kayak lu teliti semua kategorinya gitu loh. Pertama itu. Terus kayak pertama kita kenal dulu dong berarti sama individual heterogeneity. Nah, apa sih itu individual heterogeneity atau bahasa Indonesianya itu adalah heterogenitas individu. Jadi gini, kan semua orang atau unit punya karakteristik unik kan yang nggak selalu bisa kita ukur gitu. Jadi misal rumah pertama tuh kayak rumah tangga A suka hemat, sedangkan rumah tangga B tuh boros banget. Rumah tangga gue tuh. Nah, terus kayak misal juga perusahaan A inovatif, tapi perusahaan B itu konservatif. Kan jadi kayak tiap individu atau tiap kategori itu kayak beda gitu loh guys dari satu ke yang lain. Kalau kita nggak kontrol hal-hal ini, hasil analisis kita tuh bakal bias kan. Kayak misal kayak rumah tangga A suka hemat, tapi rumah tangga lain boros banget tuh. Terus kayak lo nggak bisa dong hantam semuanya, oh boros lo boros nggak bisa. Jadi makanya kita harus kontrol hal ini biar nggak bias. Nah, panel data itu bisa kayak ngunci karakteristik spesifik individu yang nggak berubah seiring waktu gitu atau bahasa kerennya adalah unobserved heterogeneity. Jadi kayak murni efek variabel lain itu bisa kelihatan. Manfaatnya yang pertama itu kayak hasil analis lo bakal lebih akurat. Nggak bias karena hal-hal yang nggak kelihatan itu kayak misalnya ada kepribadian kayak budaya perusahaan kayak itu nggak kelihatan itu kayak eh apa ya bisa di track gitu lah. Terus yang kedua itu ngasih insight lebih. Jadi kayak kita bisa bandingin perubahan dalam individu dari waktu ke waktu sekaligus perbedaan antar individu juga gitu sih intinya kalau individual heterogeneity. Terus kita masuk ke agak teknisnya gitu deh. Apa sih nih? Fixed effect regression. Jadi gini, mulai dari mana ya? Jadi itu kita tuh sebenarnya ada segitiga gitu kalau di panel data. Ada fixed effect, random effect, sama tuh apa ya bentar. Nih gue sekalian tunjukin ya di asisnya Kak Azah. Ini dulu tuh gue pakai asis yang ini. Bentar, gue itu segitiganya. Tapi ini by the way ini CSPD bukan materi ekonometrika. Jadi ini materi pas buat gue lupa semester semester berapa ya? Kayaknya semester tengah udah agak ke atas gitu deh. Soalnya, nah ini nih, soalnya udah susah. Ini guys, gitu. Jadi tuh kita tuh kalau di panel data, hai ya, bentar gue zoom. Nah, ini tes skemanya itu kayak gini. Jadi kalau kita di panel data, kita tuh ada beberapa tes. Ada pool least square atau PLS, ada fixed effect atau FE, ada random effect juga kayak gini nih. Nah, setiap ini itu kayak ada nama tesnya sendiri. Jadi kayak kalau misal lo nanti mutusinnya pakai random effect apa sih? Random effect ke PLS berarti ya udah berarti lo LM test. Terus kayak kalau lo mutusin yang ini berarti lo pakai Hausman test gitu. Nah, tugas lo adalah lo cari tahu apakah dia tuh better dites pakai fixed effect atau pakai random effect atau pakai pool square gitu. Nah, pertama kita ke fixed effect dulu ya. Apa sih tuh fixed effect regression? Jadi pertama kalau fixed effect regression itu atau FE itu kayak metode yang powerful banget buat analisis data sebenarnya. Caranya, bentar ya, fixed effect. Caranya itu kayak apa ya? Pertama itu menghilangkan efek spesifik individu yang nggak bisa kita ukur dan
apa ya, tapi dianggap konstan sepanjang waktu gitu loh. Contohnya kayak karakteristik kepribadian atau lokasi geografis, terus kayak mungkin aja budaya budaya organisasi gitu. Misalnya nih, kita mau nganalisis pengeluaran konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun. Nah, fixed effect itu bakal ngefilter faktor kayak gaya hidup hemat yang konsisten di satu rumah tangga. Terus kayak jadi kita cuma fokus ke perubahan variabel yang dinamis kayak misal pendapatan atau harga barang gitu. Kalau fixed effect jadi kayak dia tuh lebih stabil. Nah, sedangkan apa ya? Udah sih ini doang kalau misal fixed effect gitu. Jadi intinya dia tuh lebih stabil. Terus habis itu em, nomor 4 tuh apa? Kita just simple shock. Oke, other. Oke, berarti kita bahas bahas ini aja deh ya tesnya. Oh, gitu. Sekarang kita bahas tesnya aja deh buat ya fix effect. Sebenarnya nggak perlu dihafal definisinya atau gimana sih, tapi kayak ntar kalian suruh nentuin aja mana yang lebih bagus. Apa kalau lebih bagus pakai FE, RE, atau PLS. Nah, pertama fix effect dulu. Beda kalau misal si white. Nah, kalau misal fix effect itu kayak model itu kayak lebih personalized. Kenapa personalized? Karena dia kayak ngunci efek spesifik tiap individu. Ngunci efek spesifik individu. Gitu. Makanya namanya fix gitu kan. Yang nggak berubah seiring waktu. Alias bahasa kerennya adalah time invariant gitu. Ini tuh dipakai kalau kita yakin ada sesuatu yang beda dari individu ke individu, tapi nggak bisa kita ukur. Kayak misal tuh budaya, kepribadian, gaya hidup gitu kan. Nah, kapan dipakainya? Dipakainya kalau pertama kita pingin fokus ke perubahan dalam individu gitu loh, bukan antar individu ya. Jadi bentar gue tulis dulu aja. Dipakai kalau kita pingin fokus ke perubahan dalam individu. Perubahan dalam individu kan gitu. Terus terus kayak misalnya analisis performa siswa di sekolah. Jadi kan kita ngekontrol misal analisis performa siswa di sekolah. Nah, jadi kan ini yang kita analis kan siswa kan, it means individu doang. Jadi kayak lo menganalisis semua hal tentang individu itu. Misal apa? IQ, cara belajar, genetik orang tuanya gimana, apa emang orang tuanya pinter makanya anaknya juga pintar gitu loh. Jadi kayak ini ya fixed effect itu biasanya kalau lo lebih mau menganalisis per individu gitu dan hal yang dia tawarkan tuh nggak berubah. Kayak misal kepribadian seorang manusia kan pertama nggak bisa diukur, terus kedua nggak berubah kan simply karena ya lo nggak bisa expect orang buat berubah buat lo oke out of topic. Hmm, nah terus habis itu kayak kelebihannya apa? Kelebihannya bias gitu, dia tuh kayak bisa mengatasi bias dari karakteristik individu yang nggak kelihatan. Kelemahannya berarti lo nggak bisa analisis variabel yang konstan di individu gitu loh karena ya ntar kayak lo nggak bisa ngefilter aja. Itu pertama si fixed effect. Bentar gue ilangin boldnya dulu. eh Gimana nih? Oke. Pertama itu fixed effect dulu. Terus kedua itu random effect. Random effect. Nah, kalau random effect, kalau tadi kan namanya fixed effect gitu kan. Jadi kayak fix gitu dong, tetap. Kalau random effect itu random. Kenapa random? Karena random effect itu kayak sebenarnya tuh dia modelnya kayak fixed effect atau FE gitu. Tapi dia versi santai. Jadi alih-alih ngunci efek individu, dia kayak lebih menganggap efek itu kayak random dan bagian dari error gitu guys. Jadi kayak ya udah,
dia tuh identifikasinya, oh ya udah ini kayaknya error aja deh gitu. Nah, kapan dipakai? Pertama, kalau kita yakin efek individu itu random gitu loh, dan nggak berkorelasi sama variabel independen. Terus yang kedua, terus habis itu kayak misalnya studi kinerja perusahaan di seluruh dunia, itu kan kayak nggak realistis, asumsi doang gitu kan, karena semua perusahaan punya karakteristik yang konstan gitu. Bentar ya, gue ini dulu, gue tulis. Kalau kita yakin efek individu itu efek individu random dan nggak berkorelasi dengan, aduh tangan gue sakit, variabel independen. Cia sahanya gitu. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya berarti lu bisa analisis variabel konstan di individu gitu loh. Jadi kayak beda sama FE. eh Sedangkan kelemahannya, kalau asumsi korelasinya nggak terpenuhi, itu hasilnya bias gitu. Terus habis itu yang terakhir tuh PLS. Kalau PLS sebenarnya simpel aja sih. Jadi PLS atau pool model itu cara paling simpel buat analisis panel data. Jadi kayak sebelum, bentar ini gue kecilin dulu dah kayaknya. Panel data PLS. Salah. Gimana sih? Namanya tuh pool effect model. Ya, kan namanya PLS gitu kan. Nah, jadi itu kayak metode paling simpel, metode paling simpel buat analisis panel. Nah, terus tuh modelnya tuh kayak mengabaikan perbedaan antar individu dan antar waktu gitu loh guys. Jadi kayak kita asumsiin efeknya tuh sama atau konstan buat semua unit di semua waktu. Nah, kapan dipakai? Pertama, kalau kita yakin banget gitu loh nggak ada heterogenitas individu atau waktu. Misal, analisis harga barang di toko-toko dengan asumsi semua toko itu sama aja, alias nggak ada yang lebih mahal dan lebih murah. Nah, lo bisa tuh di kondisi yang sangat-sangat ideal itu lo pakai pull effect model. Tapi ya, lo tahu kan di dalam dunia nyata kondisi itu kebanyakan nggak ideal. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini tuh simple banget jujur kalau pull effect. Tapi kelemahannya kalau ada efek individu atau waktu yang signifikan gitu ya berarti hasil lo bias. Jadi kayak intinya kalau lo mau pakai pool effect model itu lo harus mastiin banget nggak ada heterogenitas tuh, harus memastikan nggak ada heterogenitas antar individu dan antar waktu atau waktu. Makanya biasanya kalau buat panel data, orang-orang itu either pakai fixed effect or random effect. Kayak walaupun pool effect model itu paling simple, tapi dia tuh jarang dipakai. Intinya gitu, guys. Terus habis itu apa lagi ya? Oke, itu dulu kesimpulan. Kesimpulannya tuh gini. Pertama, kalau misal lo yakin nggak ada efek individu atau waktu, lo pilihnya pakai pool. Terus habis itu kalau misal kalau lo mau kontrol efek individu yang nggak kelihatan, itu lo pakainya fixed effect. Terus kalau kalau misal efek individunya itu dianggap random dan nggak berkorelasi, lo pakai random effect. Intinya gitu doang sih guys. Terus kayak buat ngetes nanti lo pakainya apa? Apa ya? Ini ada tiga chow test, LM test sama Hausman test. Jadi kayak misal tuh eh lo mau ngetes pakai LM test. Jadi kayak lo stay dulu pertama H0-nya itu PLS. Terus habis itu H1-nya berarti apa? H1-nya pakai random effect. Nah, ntar lo lihat ditolak
terima H0 atau tolak H0. Kalau terima H0 kan berarti bener lo pakai PLS, berarti ntar lo pakainya ini nih. Tapi kalau misalnya tolak H0, berarti kan lo pakainya RE kan, berarti nanti data lo pakainya RE. Gitu juga dengan Hausman test. Biasanya yang keluar tuh Hausman test sih. Nih di Hausman test. Jadi H0-nya kan random random effect dan H1-nya fixed effect. Jadi kalau misalnya terima H0, berarti lo pakai random effect. Tapi kalau misal tolak H0 berarti kan lo pakai fixed effect gitu kan. Gitu guys test scheme-nya. Terus dulu itu soalnya gimana ya? Gue lupa lagi. Pokoknya tuh ada screenshotan stata gitu lah. Pokoknya pertama lo bikin asumsi. Habis itu ntar kayak lo dikasih screenshotan stata. Ntar kayak lo lihat signifikan yang mana. Jadi kayak lo nentuin terima H0 atau tolak H0. Jadi lo bisa nentuin tesnya itu nanti berdasarkan tes itu data lo better pakai fixed effect, random effect atau PLS. Tapi biasanya sih ya jawabannya antara-antara kalau nggak FERE. Gitu. Udah sih guys, itu aja buat ini. Makasih udah lihat sampai akhir dan semoga berguna. Dadah, gue stop share ya.